Ya, selamat malam dengan Stephen Channel bercerita tentang kehidupan ini, eh, di mana kita harus menerima suatu kenyataan hidup dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa tahu? Pertama, jika di dalam kehidupan kita terjadi sesuatu yang membuat kita akhirnya uh, berpikir atau sakit atau mengalami sesuatu, kita harus tahu apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan. Kita harus tahu di dalam dunia ini kita tidak boleh berkata sebagai anggapan atau pemikir-pemikir yang tidak sesuai fakta, akhirnya menimbulkan salah satu alur cerita dongeng atau kira-kira atau pendapat yang liar dalam hidup kita. Karena di dalam dunia ini, di dalam dunia yang nyata ini, kita harus tahu ada sebab dan akibat yang terjadi di dunia ini. Secara logika kita tahu bahwa dunia ini diciptakan, dunia ini dibuat. Siapa yang buat, siapa yang ciptakan, kita harus tahu. Dan itu secara logika kita akan tahu, berarti ada pencipta kita, ada pembuat kita. Nah, begitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita tidak tahu apa masalah kita, apa kesalahan kita, apa yang terjadi dengan kita, apa yang terjadi dengan keluarga kita, apa yang terjadi dalam pekerjaan kita, kesalahan ataupun kebetulan ataupun kesuksesan, itu bukan dengan cara berpikir, cara berkata yang asal. Tentunya semua kita mempelajari asal awal sebab musabab terjadinya sesuatu di dalam kehidupan kita. Sesuatu terjadi, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kalau yang tidak baik, kita sungguh menyesal karena itu sudah terjadi. Saya tidak langsung ingin berkata nasi sudah menjadi bubur. Jangan salah. Walaupun nasi sudah menjadi bubur, tetap kita tidak boleh dibuang. Kita harus makan itu. Artinya, jika hidup kita sudah salah, kita harus tahu untuk berubah dari kesalahan hidup kita itu. Karena kalau kita hidup dengan cara yang salah, dengan sifat yang salah, kita tidak berubah, kita akan mendapatkan kesulitan. Kesulitan bukan kesulitan yang biasa-biasa, tapi kesulitan yang besar akan mempengaruhi hidup kita. 80% saya mau sampaikan tentang cerita ini, pengalaman ini terjadi dalam pribadi saya, terjadi dalam keluarga saya. Jika kita mengambil tindakan yang salah, itu akan merusak 80% di dalam kehidupan kita. Dan itu di seluruh dunia, semua dari keluarga-keluarga. Jika terjadi kesalahan, dia akan mempengaruhi cara berpikir yang rusak, mental yang hancur, dan dia kesulitan untuk menuju kepada masa depan maju.
Bagi saya, kita harus ceritakan semuanya ini dan harus mempelajari. Jika terjadi kesalahan dalam diri kita dalam dunia ini, kita harus cepat berubah. Jangan kesalahan itu akan membinasakan kita. Kesalahan itu akan merusak hidup kita. Kesalahan itu akan merusak keluarga kita. Jadi, mari teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin merubah hidup kita, merubah masa depan kita, apa yang kita lakukan dengan cara yang salah, dengan kehidupan yang salah, kita harus bisa cepat-cepat merubah supaya kita masuk dalam kehidupan yang baik, masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi saya ingin tegaskan, jika kita masuk dalam dunia kehidupan yang sangat baik sekali, sangat positif, hendaklah cara-cara yang lama yang tidak baik, cara-cara yang merusak, cara-cara yang menghancurkan, cara-cara yang membinasakan, cara-cara yang membuat hal yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak benar, yang tidak baik, itu dibuang. Kalau kita mau melakukan hal yang baik dan mempunyai masa depan, haruslah kita belajar dari kesalahan yang akan menghancurkan kita, dan kita harus cepat-cepat membuang agar itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan terjadi dalam keluarga kita, itu tidak akan terjadi kepada bangsa kita, dan itu tidak akan terjadi di dalam tatanan dunia. Kalau kita memiliki hal-hal yang negatif, hal-hal yang menghancurkan dunia ini, menghancurkan hidup kita, pemikiran kita yang seperti itu kita harus buang. Pikirkan hal-hal yang membuat kita menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kehendak kejahatan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tuhan tidak pernah merencanakan seperti yang apa kita yang alami sekarang. Oleh sebab itu, saya ingin bercerita kepada teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, supaya kita belajar bagaimana caranya kita menerima hidup yang baik, hidup yang berkenan. Kita memiliki rasa merubah diri, merubah hidup kita dari yang tidak baik, dari yang buruk, yang jahat, kita menuju kepada kehidupan yang menuju kepada hal-hal yang kebaikan kita, masa depan kita, supaya kita bisa merasakan, menikmati hasil daripada yang kita mau untuk seluruh manusia, seluruh dunia, seluruh keluarga, seluruh masyarakat, menonjol hal yang berguna, hal yang baik bagi kita. Itulah cerita saya, ingin membedakan kalau kejahatan, sifat yang tidak baik, itu akan merusak hidup kita. Tapi kalau sifat yang baik, mencontohi untuk menjadi pelaku-pelaku yang baik, pelaku-pelaku yang tidak membuat kejahatan, yang tidak mempengaruhi hidup kita, dihancurkan. Kita harus punya prinsip, kita harus punya cara berpikir, hidup yang benar, dan lakukan yang benar. Inilah sedikit saran dan hal yang perlu kita belajar, kita perlu katakan untuk hidup kita. Kita harus lakukan yang terbaik untuk manusia, untuk kehidupan kita, dan untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan yang terbaik, bukan yang terburuk. Oleh itu, saya ingin kita untuk belajar semuanya hal-hal yang baik, dan hasilkanlah hal-hal yang baik untuk masa depan kita,
dan semua orang akan merasakan hasil dari apa yang kita buat yang baik untuk dunia ini. Oke, sampai di sini dulu cerita saya. Nanti kita akan ceritakan hal lain lagi supaya kita bisa belajar tentang yang baik, apa yang bisa mendatangkan hasil kemenangan, hasil keuntungan dari cara berpikir yang benar dan baik dalam hidup kita. Terima kasih, nanti ketemu lagi. Tuhan berkati.